Selamat pagi, perkenalkan nama saya Raindo Hartaman, NIM 22103021114, kelas 1B1 pagi. Saya akan mempresentasikan tugas matkul IAD tentang populasi dan komunitas makhluk hidup dan macam-macam bentuk pola kehidupan. Populasi dan komunitas makhluk hidup. Populasi dapat dikatakan sebagai kumpulan individu suatu spesies makhluk hidup yang sama. Populasi berasal dari bahasa Latin, yaitu populus, yang berarti rakyat, berarti penduduk. Di dalam pelajaran ekologi, populasi adalah sekelompok individu yang sejenis. Apabila kita membicarakan populasi, haruslah disebut jenis individu yang dibicarakan dengan menentukan batas-batas waktunya serta tempatnya. Jadi, populasi adalah kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama yang hidup pada suatu wilayah yang sama dalam kurun waktu yang sama pula. Misalnya saja tanaman padi di persawahan, begitu juga dengan perumputan atau serangga yang ada. Sifat-sifat yang dimiliki populasi yaitu 1. Kepadatan populasi dan indeks jumlah relatif. Kepadatan populasi ialah besarnya populasi dalam hubungannya dengan suatu unit atau suatu ruangan. Perlu diingat bahwa perhitungan jumlah tertentu mementingkan arti organisme kecil, sedangkan biomasa terlalu membesarkan arti organisme besar. Sedangkan komponen arus energi memberikan indeks yang lebih baik untuk membandingkan populasi mana saja dalam ekosistem. Yang kedua, konsep dasar laju atau Fates. Konsep rate atau tingkat perubahan dimaksudkan sebagai ukuran perubahan populasi, yaitu hasil bagi antara besaran perubahan populasi dengan periode waktu selama perubahan itu terjadi. Dan yang ketiga, natalitas atau angka kelahiran. Salah satu faktor utama yang menyebabkan peningkatan kepadatan populasi adalah natalitas, yaitu produksi individu-individu baru di dalam populasi melalui kelahiran, hatching, germinasi, atau pembelahan. Keempat, mortalitas. Mortalitas adalah jumlah individu dalam populasi yang mati selama periode waktu tertentu. Dan yang kelima, penyebaran umur populasi. Individu dalam populasi mencakup berbagai tingkat umur, yaitu pre-reproduktif, reproduktif, dan post-reproduktif. Proporsi individu dalam setiap kelompok umur disebut distribusi umur. Keadaan distribusi umur berpengaruh terhadap tingkat kematian dan kelahiran. Perluasan atau penyebaran populasi. Perluasan atau penyebaran populasi adalah gerakan individu-individu atau anak-anaknya ke dalam atau keluar daerah dari populasi. Ada 3 bentuk penyebaran populasi, yaitu sebagai berikut, yaitu 1. Imigrasi, 2. emigrasi, dan yang ketiga migrasi. Komunitas. Komunitas ialah beberapa kelompok makhluk yang hidup bersama-sama dalam suatu tempat yang bersamaan. Misalnya populasi semut, populasi kutu daun, dan pohon. Tempat mereka hidup membentuk suatu masyarakat atau suatu komunitas dengan memperhatikan keanekaragaman dalam komunitas. Dapatlah diperoleh gambaran tentang kedewasaan organisasi komunitas tersebut. Komunitas dengan populasi adalah ibarat makhluk dengan sistem organnya, tetapi dengan tingkat organisasi yang lebih tinggi sehingga memiliki sifat khusus atau kelebihan yang tidak dimiliki oleh baik sistem atau organ maupun organisasi hidup lainnya. Yang harus diperhatikan bila suatu komunitas sudah terbentuk, maka populasi-populasi yang ada haruslah hidup berdampingan atau bertetangga satu sama lainnya. Dalam biosistem komunitas atau ini bersosialisasi dengan komponen non-hidup atau abiotik membentuk suatu ekosistem. Struktur komunitas yaitu 1. Kualitatif seperti komposisi, bentuk hidup, fenologi, dan vitalitas. Vitalitas
meningkatkan kapasitas pertumbuhan dan perkembangan organisme. Kedua, kuantitatif seperti frekuensi, densitas, dan densitas relatif. Frekuensi kehadiran merupakan nilai yang menyatakan jumlah kehadiran suatu spesies di dalam suatu habitat. Densitas atau kepadatan dinyatakan sebagai jumlah atau biomasa per unit contoh atau persatuan luas atau volume atau persatuan penangkapan. Dan yang ketiga, sintesis adalah proses perubahan dalam komunitas yang berlangsung menuju ke suatu arah yang berlangsung lambat secara teratur, pasti terarah dan dapat diramalkan. Margalef tahun 1958 mengemukakan bahwa untuk menentukan keanekaragaman komunitas perlu dipelajari aspek keanekaragaman itu dalam organisasi komunitasnya. Misalnya, yaitu satu, mengalokasikan individu populasi di dalam spesiesnya, dua, menempatkan spesies tersebut ke dalam habitat atau nichianya, tiga, menentukan kepadatan relatifnya dalam habitat tersebut, serta dan menempatkan setiap individu. Macam-macam pola kehidupan. Makhluk hidup dengan lingkungan tertentu membentuk pola kehidupan yang khas, sehingga ditemukan berbagai pola kehidupan dengan kekhasan masing-masing. Adanya perbedaan lingkungan menyebabkan timbulnya berbagai pola kehidupan. Pola kehidupan dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu 1. Pola kehidupan di darat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola kehidupan di darat antara lain 1. Keadaan tanah, 2. Suhu, 3. Angin, 4. Kelembapan udara, 5. Curah hujan, dan yang keenam, pancaran sinar matahari. Pola kehidupan di darat dapat mengalami perubahan musim. Misalnya, pada waktu musim hujan, kelembapan udara cukup tinggi, tanah basah, dan pertumbuhan hidup subur. Dan yang kedua, pada waktu musim kemarau, kelembapan udara menurun, tumbuhan sebagian mati. Yang kedua, pola kehidupan di air. Lingkungan hidup di air dapat dibedakan menjadi 1. Lingkungan air tawar, sungai, rawa, kolam, dan parit. 2. Lingkungan air asin, laut. 3. Lingkungan air payau, danau air tawar. Faktor-faktor yang penting dalam kehidupan di air adalah sifat-sifat air itu sendiri. Misalnya 1. Pola kehidupan di air akibat cahaya matahari. 2. Pola kehidupan di air akibat zat-zat pelarut. 3. Pola kehidupan di air akibatnya gaya tekanan ke atas. 4. Pola kehidupan di atas air akibat perubahan suhu. Bisa dilihat contoh-contohnya 1, 2, 3, 4. Dan yang ketiga, pola kehidupan yang khas. Hubungan timbal balik antara komponen-komponen dalam suatu ekosistem merupakan pola kehidupan dalam suatu komunitas. Pola kehidupan yang khas terbagi atas 1. Simbiosis. Simbiosis adalah cara hidup bersama antara dua makhluk hidup yang berbeda dalam hubungan yang erat. Jenis-jenis simbiosis yaitu simbiosis mutualisme adalah cara hidup bersama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. 2. Simbiosis parasitisme adalah cara hidup antara dua makhluk hidup yang berbeda. Yang satu mendapatkan keuntungan, yang lainnya dirugikan. Simbiosis komensalisme adalah cara hidup antara dua makhluk hidup yang berbeda. Yang satu diuntungkan sedangkan yang lainnya tidak dirugikan. Dan yang kedua, antibiosis. Antibiosis atau antisimbiosis adalah persekutuan hidup antara dua jenis makhluk hidup. Yang satu menghambat kehidupan makhluk hidup yang lainnya. Macam-macam antibiotika yang dihasilkan dari pola kehidupan sebagai antibiosis antara lain penisilin, streptomycin, kloromisin, omicin, teramisin, tetrasikilin, dan lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih.